Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya seperti biasa memberikan review saham mingguan ataupun harian ya. Begitu juga dengan akan memberikan rekomendasi besok yang bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman ya. Baiklah, kita coba langsung lihat untuk IHSG hari ini naik di 0,54%. Dan bisa kita lihat value-nya masih kecil ya, di 9,36 triliun. Kita coba lihat secara teknikal seperti apa. IHSG tadi sempat menyentuh di daerah supportnya berdasarkan Bollinger Bands di 5.944. Habis itu dia naik lagi dan hampir menyentuh MA5-nya, tapi dia ternyata juga mantul ya. Dan sekarang dia berada di harga 7.000,77 ya. Jadi kita bisa lihat di sini IHSG sudah ada tren kenaikan berdasarkan MACD. Kemungkinan bisa kita lihat di sini adanya kenaikan ke daerah 38 nanti, apakah IHSG cukup kuat di 6031 dan dia akan coba tembus ke 6122 ya untuk esok hari. Kalaupun penurunan berarti di sini ya, di 5939 ini ya daerah supportnya. Paling kecil berarti di 5920-an. Tapi kita bisa lihat kayaknya ini benar-benar akan ada tren kenaikan dan bisa menjadi bahan pertimbangan ya buat teman-teman, atau dia akan kembali lagi ya, ke 5.737 nya. Nah itu bisa dilihat nanti apakah dia bisa tembus ya di 3820 ini. Itu untuk IHSG. Selanjutnya kita coba lihat saham mingguan. Yang pertama ada BBRI. BBRI sempat kemarin turun, hari ini tidak ada kenaikan dan penurunan ya. Dan memang terlihat di sini tren penurunan berdasarkan MACD, tapi kita bisa lihat di sini adanya akumulasi ya. Walaupun tidak ada kenaikan dan penurunan, tapi ada akumulasi dan dia mantul di 78-nya di 4160 dan dia tetap naik ke 4200. Besok kalaupun turun ya kemungkinan di 4160 ini dan dia akan coba naik di kisaran 4310 ya. Itu untuk BBRI. Selanjutnya BNII. Untuk BNII turun tipis ya di 0,5, tapi bisa kita lihat tadi harusnya dia naik. Hari ini dia juga akan membagikan dividen infonya dan bisa kita lihat MACD juga ada tren kenaikan dan masih berpeluang naik hingga 12%. Kita coba lihat berarti kalau berdasarkan Bollinger Band dia turun di sekitar 10%-an ya. Itu kita bisa lihat di sini BNII kalau turun di 388, kalau naik dia akan coba ke MA20 yang lagi yang tadi di 396 ya. Semoga tidak mantul kembali. Selanjutnya BBNI. Untuk BBNI kita bisa lihat hari ini naik di 13%, adanya tren kenaikan ya. Di sini kita bisa lihat dia tadi keluar ke daerah garis 50-nya dan ternyata dia turun lagi. Bisa kita lihat kenaikan bisa sampai 8%-an dan dia akan coba naik lagi ke 5825 menuju 5975. Kalaupun penurunan kecil kemungkinan karena dia tadi udah mantul di MA5 ya. Itu untuk BBNI. Selanjutnya BBCA.
Untuk BBCA hari ini naik di 0,16%, terlihat adanya tren kenaikan. Bisa kita lihat di sini dia sudah mantul. Apakah dia akan coba tetap masuk ke 36.25-nya atau dia akan keluar ya? Tapi kalau saya lihat ini sudah batas support, jadi bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman nantinya. Dan ini bisa naik di 31150 ya. Itu untuk BBCA. Selanjutnya ada SMGR. Untuk SMGR hari ini naik di 0,73%. Bisa kita lihat kalau tren penurunan masih bisa sebenarnya sampai 9950. Tapi kalau kenaikan dia akan coba naik ke MA5 di 10.500 dan di 10.600 berdasarkan Fibonacci ya. Kita bisa lihat adanya tren penurunan dan sini sudah terlihat sedikit ini ya, hampir sama. Kemungkinan besok akan ada tren kenaikan di mana garis abu-abu ya. Semoga aja untuk SMGR besok ada kenaikan. Selanjutnya SMCB. Untuk SMCB hari ini naik di 0,58%. Bisa kita lihat berarti kenaikan masih bisa di sekitar 4% lagi. Adanya tren kenaikan berdasarkan MACD. Kalau naik berarti dia ke MA20 nya dulu di 1740. Kalau turun berarti di 1680. Selanjutnya saham berdasarkan ini ya, RUPS, yaitu PTBA. Untuk PTBA hari ini turun lagi di 0,79%. Tadi dia keluar ke daerah garis 0 ya, 23 nya menuju 0, tapi dia mantul. Bisa kita lihat berarti besok kemungkinan kecil dia di 2510. Dan kalau kenaikan dia bisa naik di 2580 dan menuju MA5 nya di 2600 ya. Itu untuk PTBA. Selanjutnya BJBR. Untuk BJBR hari ini turun di 1,25%, wajar karena sudah akumulasi ya 2 hari yang lalu dan akumulasinya cukup besar di 5% dan 4,5%. Sekarang turun di 1,2% dan masih berpeluang sebenarnya besok ke sini ya, ke harga 1625. Kalaupun turun ke sini, dan sekarang dia di daerah 1550-nya di 78,6. Biasanya kalau turun berarti bisa ke 1555. Itu untuk BJR. Selanjutnya NISP. Untuk NISP bisa kita lihat di sini tidak ada kenaikan dan penurunan, tapi sudah terlihat adanya tren kenaikan berdasarkan MACD. Berarti besok dia tetap akan naik ya ke sini ke 38-nya karena kuat ya, cukup kuat di 38-nya di 875, kalau turun di 860. Selanjutnya ada ITMG. Untuk ITMG hari ini turun di 0,98%, wajar ya karena berdasarkan akumulasi, dia udah akumulasi 2 hari yang lalu. Terus berdasarkan Bollinger Band dia udah di support ya, sebenarnya kemungkinan kecil dia akan naik lagi. Kalau misalnya naik dia akan coba naik ke 12825 ya, kalau turun di 12525. Oke, next selanjutnya ada saham Antam yang hari ini cukup lumayan naik ya, bisa kita lihat naik di 5,91%. Dan Antam akan coba naik besok ke 2410 menuju 2440. Kalau turun berarti dia akan ke MA5 nya di 2270 hingga 2250 ya. Itu batas yang bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman besok. Selanjutnya ada DSNG.
DSNG hari ini naik kembali di 2,42%, jadi peluang DSNG naik ada di 4%-an lagi, tapi kemungkinan besok akan ada sedikit turun ya di 630, kalau enggak ke 615, kalau naik dia besok ke 650 ya. Selanjutnya ada UNTR. UNTR bisa kita lihat hari ini tetap mengalami adanya tren kenaikan. Hari ini di 0,56%, dia coba naik ke 50-nya berdasarkan Fibonacci di 22300 ya. Kalau naik berarti turun berarti dia sekarang bisa sampai sini ya di 22.000, kalau naik berarti sampai 22.600. Selanjutnya ada LPFF. Hari ini tidak ada tren kenaikan dan penurunan, bisa kita lihat sudah akumulasi 3 hari, sudah ada tren kenaikan, kemungkinan besok akan sedikit sideways juga ada ya, tapi bisa kita lihat di sini ya, kalau naik berarti besok dia sampai 1475, kalau turun ke MA5 dan MA20 nya di 1390 hingga 1365 ya. Oke, itu untuk review saham harian dan mingguan. Selanjutnya kita balik lagi ke ajaib tadi, lupa saya tadi melihatkan saham secara keseluruhan. Hari ini semua saham naik, pertambangan yang naik besar di 2,2%, konsumen turun di 0,075%, top value-nya ada di saham Mari, Bull, Antam ya. Selanjutnya top gainer-nya berarti ada di Foru Aba, habis itu ada ZBRA, habis itu ada Tifas, SKBM. Selanjutnya kita coba lihat top losernya ada di mana ya. Ada di BNBA turun, Argo turun, ARB ya. Oke, itu selanjutnya kita akan coba lihat saham rekomendasi buat besok. Ada ACST. Coba kita lihat ACST. Untuk isu dia kemarin ya, ada kontrak baru sebesar 142 miliar. Secara market cap dia cukup kecil di 2 triliun. Kita coba lihat secara finansial seperti apa. Finansial dia rugi ya tahun kemarin. Kita coba lihat secara teknikal, 64% disarankan dijual, R3 nya ada di 324, S3 nya di 284. Berdasarkan stokastik dia masih berpeluang besar, RSI juga, EDA juga, ROC juga, dan berdasarkan moving average semuanya disarankan untuk dijual. Kita coba lihat secara teknikal seperti apa buat HCST. HCST bisa kita lihat dia sebenarnya sekarang di support ya, dan berpeluang besar naik sebesar berapa persen lagi. Berpeluang besar bisa naik 25% lagi. Kalaupun besok dia bisa naik, dia akan coba naik ke 342, kalaupun turun berarti ke 292 ya. Tapi kita bisa lihat di sini di 292 dia mantul, kemungkinan besar besok ada tren kenaikan. Berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan, dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman untuk esok hari. Oke, sekian yang bisa saya informasikan. Kalau ada yang ditanyakan boleh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, and like ya.
saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.